tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Sila Pancasila itu ada 5. Namun hari ini yang akan kakak pelajari yaitu sila ketiga dari Pancasila, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan lambang dari sila ketiga tersebut adalah pohon beringin. Contoh pengalamannya atau pengamalan sikap-sikap dari sila ketiga ini, baik di dalam kehidupan kalian di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan antara anggota keluarga. Kemudian contohnya bergaul dengan siapa saja. Dan selanjutnya contohnya senang memakai bahasa Indonesia. Kemudian contoh selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sedangkan untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, baiklah adik-adik, kita masuk ke materi, yaitu materi kita hari ini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu akan kakak ajarin dulu. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di rumah. Itu dulu kita mulai dari ruang lingkup yang paling terkecil, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga itu menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi bukan hanya orang tua kalian, ayah atau ibu, tapi semua yang ada di rumah itu, baik kalian, adik-adik, kakak atau abang, atau nenek-nenek atau kakek, atau kalau ada pembantu rumah tangga juga tanggung jawab. Yang jelas siapa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Nah, antara anggota keluarga harus hidup rukun. Hidup rukun dan saling membantu. Jika dalam keluarga ada kerukunan, maka anggota keluarga akan merasa betah tinggal di rumah. Itu dia. Jadi kerukunan itu sangat penting. Nah, kalau sudah rukun, otomatis kalian akan betah tinggal di rumah. Nah, untuk menciptakan kerukunan ini, dalam keluarga itu dibutuhkan sikap yang namanya saling menolong. Jadi saling menolong. Nah, saling menolong. Kemudian saling menghargai. Menghargai. Setelah menghargai, saling mengasihi. Nah, mengasihi. Jadi yang jelas agar hidup rukun itu ada 3 sikap yang harus kalian jaga, yaitu ini dia: saling menolong, kemudian menghargai, kemudian mengasihi. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, yang lain harus membantu. Jika ada anggota keluarga yang kesusahan, yang lain juga harus menghibur. Jadi harus saling membantu. Jadi kalau yang satu sedih, yang lainnya harus menghibur. Nah, itulah salah satu contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Karena ini salah satu pengalaman sikap, yaitu kita sudah mencerminkan atau melaksanakan sila ketiga Pancasila, yaitu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah.
Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu menjadi tanggung jawab seluruh warga di sekolah. Nah, warga di sekolah itu apa saja? Contoh kepala sekolah di sini, kemudian guru, siswa, karyawan, dan komite sekolah. Nah, kalau ada orang tua siswa juga misalnya dalam kegiatan di sekolah datang, nah itu dia harus mengikuti juga atau menjaga kesatuan di sekolah. Nah, untuk menciptakan kerukunan hidup di sekolah itu dibutuhkan sikap, yaitu saling menghargai. Nah, saling menghargai. Nah, itu kemudian apalagi selain saling membantu. Nah, apalagi kira-kira saling menjaga nama baik sekolah. Nah, itu dia. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu ada 3 sikap tadi. Yang pertama saling menghargai, saling membantu, kemudian saling menjaga nama baik sekolah. Nah, itu dia. Jadi saling menjaga nama baik sekolah. Nah, itu dia. Nah, warga sekolah itu bertanggung jawab dalam menjaga persatuan sekolah. Jadi jika semua bekerja sama dan saling membantu, maka akan tercipta kerukunan dalam sekolah. Dengan demikian persatuan dan kesatuan di sekolah itu akan semakin kokoh. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini maksudnya adalah makhluk yang saling berhubungan timbal balik sesama manusia. Setiap orang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Nah, jadi setiap warga negara itu bertanggung jawab menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi seluruh warga negara, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia, itu harus mengikuti tata tertib atau persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, itu yang di masyarakat, supaya terciptanya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi setiap warga negara itu harus kita dibutuhkan menanamkan sikap yang namanya sikap saling menghargai. Jadi saling menghargai. Tuh. Nah, itu yang sikap pertama. Kemudian sikap yang kedua yaitu gotong royong. Kemudian yang ketiga kebersamaan. Nah, jadi 3 sikap inilah yang harus kita tanamkan di dalam masyarakat agar terjagalah persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik, nah sudah seharusnya kita selalu terlibat dalam kegiatan bersama. Nah, jadi contoh gotong royong ini kegiatan bersama seperti kerja bakti. Nah, itu kita harus melaksanakan. Nah, itu kalau kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, manfaat menjaga persatuan kesatuan ini yang pertama, mampu menciptakan keharmonisan, kerukunan, serta saling menghormati. Nah, keharmonisan ini hampir sama dengan atau kerukunannya hampir sama, tak saling menghormati. Itu dia manfaatnya.
manfaat. Yang kedua, yang B, membuat kita menjadi kuat dan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih besar. Nah, biasanya dengan dilakukannya ini pelaksanaan menyelesaikan pekerjaan lebih besar ini adalah dengan cara bergotong royong. Nah, jadi setiap kali kerjaan yang berat akan jadi ringan, cepat selesai bila kita lakukan dengan namanya gotong royong. Nah, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat itu terapkanlah gotong royong karena ini sangat bermanfaat untuk kita. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan. Nah, jadi semuanya ini akan tercipta kebersamaan apabila kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, jadi ada 3 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan baik di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Nah, itulah materi yang kakak terangkan, tapi alangkah baiknya akan kakak rangkum, kakak ulangin lagi sedikit tentang materi dari awal, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan ini. Kita mulai dulu dari yang terkecil, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, yang berwajib menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga ini adalah semua anggota keluarga. Jadi bukan hanya sekedar ayah saja atau ibu saja atau kakak, abang atau adik, semua siapa yang tinggal di dalam rumah. Nah, itu dia. Kemudian di sekolah, yang kedua menjaga persatuan kesatuan. Nah, yang menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah itu semua tanggung jawab siapa yang ada di lingkungan sekolah, kepala sekolah, para guru, karyawan, komite sekolah, dan para siswa. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan di masyarakat. Nah, menjaga di persatuan dan kesatuan di masyarakat ini adalah seluruh warga negara, baik itu negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia harus menjaga kesatuan. Nah, jadi dari ketiga tempat itu, baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat, itu kita berhak menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara yaitu menanamkan sikap saling menolong, saling menghargai, dan saling mengasihi. Nah, itu dia. Dan tanamkan juga sikap saling bergotong royong atau menumbuhkan rasa gotong royong. Nah, itulah kesimpulannya. Agar kalian paham, kakak akan berikan sedikit latihan untuk materi tersebut ini. Nah, ini soal nomor 1. Soalnya gambar di atas adalah lambang sila ke titik-titik. Nah, perhatikan, kakak menjelaskan dan perhatikan betul-betul apa jawabannya. Nah, jawabannya perhatikan. Nah, di sini diminta gambar di atas adalah lambang sila ke. Nah, sini ini gambarnya pohon beringin. Nah, coba perhatikan kakak, pohon beringin. Kita mulai dulu yang tengah-tengah ini, bintang ini gambar untuk sila pertama. Nah, yang kedua ini dia rantai, sila kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini dia pohon beringin yang diminta, pohon beringin ini yang ketiga. Nah, yang keempat itu kepala banteng, yang keempat. Dan yang kelima padi dan kapas. Nah, yang diminta di sini gambarnya ini pohon beringin. Berarti kalau pohon beringin adalah nomor 3. Nah, jawabannya perhatikan. A 1 ini bukan, B 2 bukan, C 4 bukan. Nah, jadi yang betulnya adalah D. Ini kakak hapus saja. Jadi yang betulnya adalah jawabannya adalah gambar ini, pohon beringin ini adalah sila ke-3, jawabnya D. Nah, kemudian soal nomor 2. Soalnya
Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ke titik-titik. Nah, jadi ingat, kalau yang pertama itu bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang tepatnya tadi yang ketiga. Kalau yang satu ini tadi bukan, yang kedua bukan, yang ketiga bukan. Jadi jawabnya adalah D3. Nah, soal nomor 3. Menjaga persatuan dalam keluarga menjadi tanggung jawab semua. Nah, dia dimintanya ini keluarga. Nah, jadi yang bertanggung jawab semuanya adalah, nah kalau A warga sekolah, tidak nyambung. Kenapa? Yang diminta keluarga. B warga masyarakat, tidak tepat juga. Kemudian C warga negara, tidak tepat. D anggota keluarga. Nah, ini dia yang tepat karena diminta keluarga di sini. Jadi jawabnya adalah D. Nah, nomor 4. Menjaga persatuan di sekolah menjadi tanggung jawab semua titik-titik. Nah, yang ditanya berarti persatuan di sekolah. Jawabnya A anggota negara, kurang tepat. Warga masyarakat, kurang tepat. Kan masyarakat. C warga negara, kurang tepat. D warga sekolah. Nah, yang diminta sekolah. Ternyata yang tepat adalah jawabnya D warga sekolah. Nah, D jawabannya untuk soal nomor 4. Nomor 5. Menjaga persatuan di masyarakat menjadi tanggung jawab semua titik. Nah, yang diminta masyarakat. A anggota negara, kurang tepat. B warga sekolah, kurang tepat. C warga negara. D warga masyarakat. Nah, yang diminta warga masyarakat. Ini masyarakat, berarti yang tepatnya kita cari sama-sama. Dia masyarakat, berarti di sini masyarakat. Jadi yang yang betulnya adalah D. Nah, inilah video kakak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng